Sallallahu ala Muhammad irhamna ma'a Muhammad. Sallallahu ala Muhammad irhamna ma'a Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi murtada. Sallallahu ala nuri sirillah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad irhamna ma'a Muhammad. Sallallahu ala Muhammad irhamna ma'a Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad ma'an nahari idza tajalla. Ya Rabbi salli ala Muhammad ma'al laili idza yaghsha. Sallallahu ala Muhammad irhamna ma'a Muhammad. Sallallahu ala Muhammad irhamna ma'a Muhammad. As-salatu wassalamu alayka ya Mustafa bi'adadi man shalla alayka wal khalaiqi wa anfasiya. Sallallahu ala Muhammad irhamna ma'a Muhammad. Sallallahu ala Muhammad irhamna ma'a Muhammad. Anta sahibul hasri, anta sahibu syafa'ah, khudh lana bi syafa'ah bil hubbi wal mahbubi. Sallallahu ala Muhammad irhamna ma'a Muhammad. Sallallahu ala Muhammad irhamna ma'a Muhammad. Ya Rabbi usurna ma'a Muhammad. Ya Rabbi nawirna binuri Muhammad. Ya Rabbi irhamna ma'a Muhammad. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad irhamna ma'a Muhammad. Sallallahu ala Muhammad irhamna ma'a Muhammad. Ala Muhammad
irhamna ma'a Muhammad wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pak ini insyaallah ab'asuli kitabis Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa kitabihi Ittihaful Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, hajat urusan dunia kita, hajat urusan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita, hati istri kita, anak-anak kita, juriat-juriat kita, menjinakkan hati kita semuanya agar selalu jinak kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah menghilangkan kemarahan yang ada pada hati kita, hati istri kita, hati anak-anak kita, hati handai tolan kita, tetangga-tetangga kita, sehingga Allah memurahkan rezeki untuk kita, nikmat yang banyak, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat. Sembari kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al buyutana buyutan mawaddah warahmah wassakinah warahmah wassakinah wa niyatahu fiha ya Allah lil karamah wal fadilah amin ya rabbal alamin. Paqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, minggu kemarin beliau menyampaikan sebuah ayat marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barjagun la yabghiyan. Marajal bahraini yaltaqiyan, bertemulah dua lautan, air tawar dan air asin. Barjagun bainahuma, di antara keduanya, barjagun la yabghiyan, ada dinding yang tidak saling tembus menembus. Masing-masing mereka adalah dua hal yang berbeda, namun mereka bisa beriring bersama-sama. Yang satu tawar bukanlah yang asin bukanlah yang tawar, namun kedua-duanya itulah makna yang sebenarnya. Seperti juga orang suami istri, yang laki bukanlah yang suami, yang laki bukanlah istri, yang istri bukanlah suami. Seperti itulah sepasang namanya. Seperti itu juga Allah menggambarkan hidup ini, ada burung yang sayapnya mengepakkan sayapnya, ada kanan dan ada kirinya, terbanglah ke angkasa dia. Seperti itu juga kaki kita berjalan, ada kanan dan kiri, maka bergoyanglah kita, berjalankanlah kita. Indah sedemikian rupa. Bahkan yang berjalan bisa berlari, yang berlari bisa buka sampai hilang. Subhanallah. Inilah kehebatan Allah menggambarkan kehidupan itu. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barjagun la yabghiyan. Itu pula lah makna ilmu syariat dan ilmu ma'rifah. Dua hal yang berbeda, seperti asin dan tawar, seperti suami dan istri. Kita perlu belajar yang ilmu johir maupun ilmu batin, agar sempurnalah iman kita sampai di puncak keimanan dan takwa. Libasut takwa, berpakaianlah permadani takwa namanya. Wa illa pamujarrada ilmu zahir la yahsulul haqiqata wa la yusallu ilal maksud. Itulah makna ketersendirian. Apabila ilmu johir saja la yahsilul haqiqah, tidak akan mungkin seseorang mendapatkan hakikat dalam agamanya. Jadi kalau kita hanya belajar yang ilmu-ilmu johir, ilmu-ilmu lafaz, ilmu-ilmu yang tersurat saja, maka kita akan tidak mencapai hakikat keagamaan itu sendiri. Kalau kita hanya belajar memperbaiki suara kita, bagaimana kita mengaji Al-Quran supaya bagus, indah didengar orang,
berarti kita hanya johirnya saja, bukan memahami makna yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita hanya memahami bagaimana mengikuti perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, berarti kita hanya ilmu johir, bukan batin daripada tujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa dalam kehidupan ini. Subhanallah, maka sempurna itulah kita dapat terbang seperti burung dengan dua sayapnya, ada kutub kanan dan ada kutub kiri. Subhanallah, Allah berfirman di dalam Al-Quran sebegitu itu, ada sesuatu bayangan pemahaman seperti itu. Wala yusallu ilal maksudi wal ibadah wal ibadatil kamilati bihima la yujadu minhuma. Tidaklah bisa dihasilkan suatu maksud dan ibadah yang sempurna dari keduanya tanpa kita memahami makna yang batin daripada keduanya. Kama qala Allah Ta'ala, seperti misalnya firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Allah. Pengertian menyembah, akhirnya kita setelah sholat 5 waktu kita pun berlenggang-lenggang di dunia ini karena kita hanya memahami ayat itu pada johirnya saja. Ibadah, lalu kita kerjakan ibadah itu sebagaimana diajarkan dalam ilmu fikih, bahwa sholat yang wajib itu 5 waktu, kita kerjakanlah 5 waktu, selesailah perasaan tugas kita. Maka kita hanya duduk di johirnya saja, tidak memahami makna di dalamnya. Apa makna kalimat firman Allah itu? Ai liya'rifuni, engkau juga harus mengenali siapa yang engkau ibadati, engkau mengenali siapa daripada rukun imanmu itu, siapa sesungguhnya yang kamu sembah itu. Pamalam ya'rifhu, siapa yang tidak mengenal siapa yang disembahnya, kaifa ya'budu, bagaimana bisa benar ibadahmu. Subhan, inilah dua kepak sayap burung sayap kanan ada kiri, seimbanglah seperti kakimu dan dua tanganmu. Fal ma'rifah innama tahsilu bikasfi hijabin nafsi an mir'atil qalbi bitasfiyati. Maka ketahuilah, ma'rifah itu innama tahsilu, yang bisa menghasilkan bagimu bikasfi hijabin nafsi, yaitu apa saja yang menghalangi pada dirimu kepada Tuhanmu. Engkau harus mengenalinya, apa saja yang menghalangi dirimu kepada Tuhanmu. Itulah ilmu ma'rifah. Dengan ma'rifah kita menjadikan terhilanglah hijab dinding kita kepada Allah Azza wa Jalla. An mir'atil qalbi bitasfiyati, daripada mir'atil qalbi, cermin di dalam hati dengan kesucian. Memahami cermin yang ada di dalam hati, yaitu mengenali diri kita. Mengenali diri kita bahwa kita ini yang sudah kita simpulkan kemarin, Engkau ya Allah Maha kaya, sedangkan aku maha fakir. Aku fakir ya Allah, tidak berdaya ya Allah. Ketakberdayaan aku inilah aku kenal bahwa Engkau maha kaya. Aku sadar ya Allah, diriku ini tidak bisa berbuat apa-apa. Engkaulah yang sekehendaknya berbuat apa-apa. Ini doi pun, aku ini lemah ya Allah. Wa antal qawi, sedangkan Engkau adalah maha kuat. Aku sadar, tak cucuk paku aja ya Allah, sudah bingas hamba ya Allah. Banyak badan yang hilang, kada kau berjalan, kada kau begawi, tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Bahkan menolongi anak dan istriku pun tidak bisa ya Allah. Duduk hamba seharian membaca, duduk hamba seharian mengojek, tidak ada penumpang ya Allah. Bagaimana ya Allah kalau Engkau tidak memberikan rezeki kepadaku? Begitu lemahnya aku ini ya Allah. Hamba hanya bisa berikhtiar ya Allah johirku, namun sebenarnya hidup ini Engkaulah yang mengatur. Engkau yang maha dahsyat ya Allah, sedangkan aku adalah orang yang sangat hina. Ya Allah, ampuni aku, astaghfirullahaladzim. Fayarafiha jamalal kanjil makfi fi sirri lubil qalbi. Itulah engkau bisa melihat jamalal kanjil makfi, keindahan Allah yang memiliki perbendaharaan tersembunyi fi sirri lubil qalbi, di dalam rahasia dirimu.
Siapa yang pernah bisa sempurna menghadap Allah, yang mengenal Allah? Ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sadar betul kita tidak ada apa-apanya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah fisirri, Allah sembunyikan ada di dalam hati kita. Kita kenali diri kita, lemahnya diri kita, terbitlah di sana sir Allah Azza wa Jalla. Sir Allah itulah yang disebut kemarin dengan Nur Muhammad. Makin besar Nur Muhammad itu, makin kenalah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Makin kesadaran. Bukankah manusia itu sering lengah? Kelengahan itu menunjukkan keadaan dirinya yang absah, yang hina dina. Nah, subhanallah, yang tidak pernah lupa dengan Allah itu hanyalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Nabi, tidurku pun mengingat Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, perlu kita bagaimana mengingat Allah sekalipun kita sedang tidur, ya kah? Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. 5 aja, kenapa? Karena Nabi adalah sang pengagum abadi kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi Muhammad adalah pecinta sejati kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Di antara kitab-kitab para ulama, yaitu Sayyiduna Muhammad Rasulillah minal bad'i ilal abdi, dari awal sampai akhir fil Qur'ani wa sunnah, dalam Quran dan sunnah. Syekh Khaldun mengatakan bahwa banyak pendapat para ulama di dalam itu, ujar Syekh, menyebut berbagai hal tentang bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Para ulama-ulama menyebut berbagai keadaan. Misalnya dikatakan bahwa sifat-sifat Nabi Muhammad SAW menggambarkan sebagai kehambaan kepada Allah, sekaligus membersamakan makna ketuhanan kepada Allah Azza wa Jalla yang menggambarkan kebesaran dan keindahan Allah Azza wa Jalla. Ketika beliau dihina, diludahi orang, beliau senyum, beliau mendoakan malah keselamatan kepada orang yang menghinanya. Subhanallah, ini jarang-jarang kawan lah. Kalau digawil bebinian disangka paloi musuh, padahal bebinian namun gawil. Ya kan? Tak ya bebinian, ditapak bebinian di belakang. Ya tuh musuh konyol aja paloi, ditampar nih ya paloi. Oh, salah. Ih salah paham benar paloi. Ya lah. Hah? Anu di bis kedinginan, ya paloi siapa nang bati tiup di belakang aja paloi. Aja orang asik bungol bana asi ini ya ku tampar nih ya. Paloi kada taulon asi sidin. Nah, itulah Allah mendatangkan Nabi Muhammad, qad ja'akum minallah, dalam Al-Quran surah Al-Maidah, telah datang kepadamu Muhammad minallah, dari Allah, nurun, cahaya, nurun wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Allah memberi gelar kepada Nabi Muhammad dengan sebutan nur. Mun kebetulan bini pian inur bisa ingat tasbihan. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 15. Subhanallah. Ini memang apa namanya? Seringkalilah kita kada sadar bahwa apakah Nabi Muhammad itu Tuhan? Bukan, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad hamba, tapi hambanya yang jauh berbeda lawan kita, itu masalahnya. Yalah. Nah, kenapa sebegitu hebatnya beliau, kunci surga di tangan beliau? Makanya beliau itu Qasim, Abul Qasim. Abul Qasim itu apa? Anak Abul Qasim. Jangan sekali-kali di antara kalian memberi nama dengan Abul Qasim. Abul Qasim, ayah Qasim, itu anak sidin namanya Qasim, dulu meninggal dunia. Nah, Abul Qasim sudah meninggal dunia lebih dulu dari sidin. Cuma arti bahasa Arab Qasim itu pembagi. Anak Qasim, anak Abul Qasim, aku adalah ayahnya Qasim, ayahnya pembagi. Pembagi apa? Kapling surga, Masya Allah. Surga kuncinya, kunci Muhammad Rasulullah tulisannya. Apa? Di depan surga namanya Muhammad Rasulullah. Di dedaunan surga, di kebun-kebun surga tulisannya Muhammad Rasulullah. Amun rumah tuh, nah rumah pian aja misalnya pian tulisin nama pian misalnya Paloi lah. Nah,
di muka rumah ada nama, biasanya ada orang nama di muka rumah ada namanya siapa orang tuh, misalnya namanya Paloy, ya lah, di pintu-pintu Paloy, di apa nih, di kursi Paloy juga, di lemari Paloy juga, di ranjang Paloy juga, semuanya Paloy, sampai ke belakang tulisan Paloy. Kira-kira rumah tuh milik siapa tuh? Hah? Ampun Paloy, kalau coba rumah pian tuh tulisannya siapa? Misalnya nama pian Abdul Basit, pian namanya Abdul Basit, ada orang mengaku nih rumah kok abut kada pian? Abut kada? Nah, jangan-jangan bini pian tulisi juga ngaran pian. Buktinya anak pian mirip ke lolon pian, iyalah, anak pian mirip kada lolon pian. Jarnang bini mirip jualan aku. Nah, bersamaan lah. Samaan anak to. Wajah Allah Ta'ala al-muti wa anal qasim. Allah itulah yang maha pemberi. Ujar Nabi dalam hadis Nabi. Wajah Allah, Allah lah yang mendatangkan, Allah Ta'ala itu al-muti, yang memberi Allah itu. Tapi wa anal qasim, akulah adalah si qasim. Si qasim apa? Pemberi surga, apa kabar? Ya kah? Nah, inilah ilmu ma'rifah. Inilah satu kepak sayap. Tadi ada kepak sayap kanan, ada kepak sayap kiri. Kalau engkau hanya mengenal kepak di dalam syariat, engkau mengenal Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan. Ya kah? Tapi engkau paham beragama itu, agama itu siapa, kepada siapa diberikan, kepada Nabi Muhammad. Inilah kepak yang kedua, namanya Muhammad Rasulullah. Kalau mau masuk surga, berlindunglah di bawah kepak dua hal tadi, Allah dan Rasulullah. Muhammad Jepang tanpa Allah kada mau juga, iyalah, kada mau, iyalah. Tapi lu Nabi Muhammad melajari tujuan Nabi, puji Allah Azza wa Jalla, kita puji, napas tujuan Nabi ikam, nah kedua-duanya kita dapat. Maka yang kita cari adalah ridho Allah dan ridho Rasulullah. Ya kalau lah, nangka itu ada orang belajar nih, kada sembahyang lagi si Din, empi sembahyang. Nah itu masalahnya, karena merasa mengenal Allah dan Rasul, padahal bukan begitu mengenal itu. Mengenal itu berkesadaran Muhammad Nabi atau Muhammad Rasulullah uswatun, sebagai uswah, tauladan bagi seseorang itu. Kita merasa hina, sudah didahului Nabi di hadapan Allah. Kita merasa hina, sudah didahului Nabi SAW di hadapan Allah Azza wa Jalla Subhanallah. Nah, kesimpulannya apa tadi? Perhatikan dua kepak ini, ya, dua kepak sayap kanan dan kiri, syariat dan ma'rifah. Jangan lupa. Ma'rifah, ingatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, atau bahasa lain inti kehidupan beragama yang kita sampaikan sebelumnya, wa bismillah, kemudian setelah wa bismillah, wa billahi, bismillah dengan menyebut nama Allah atau dengan nama Allah, wa billahi, wa billahi, dan bersama dengan Allah, wa minallahi, semua ini dari Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, wa ilallah, dan semua ini kembali kepada Allah. Siapa yang bisa mengamalkan itu? Muhammad Rasul. Maka kita harus bersatu dengan Nabi Muhammad SAW. Bersatu yang dimaksud adalah cinta kasihkan kepada Nabi Muhammad SAW, supaya kita bisa berjalan di atas 4 rel itu. Apa? Bismillahi, terus wabillahi, terus wa minallahi, dan yang keempat wa ilallah. Renungkan di dalam hati kita benar-benar, tutup dengan Muhammad Rasul Muhammad utusan Allah, sempurna bian. No, sempurna. Bila kawa tunggal kita neng kada kawa.
kada paham nun guru yang dipadahkan. Memang sengaja juga supaya kada paham langsung supaya tunggal digitan meimit. Makanya orang kandangan tuh malah dodol dah kala. Iyalah ada orang kandangan sini. Malah dodol. Kada kamu. Kalau disulum langsung dodol tuh kawalah. Kawalah, Bu. Dodol gonol ya kala. Ada orang kandangan diolah dodol. Paksa meimit apalagi nang Tuhan nang gigi bisa pacul bah. Pas minggu dodol. Dodolnya kada kelihatan, gigi malah penampak di dia apa? Di dodol, nasib juga orang kandangan nih. Jadi jauh orang kandangan kami mau olah tuh supaya beimit, ya kalah. Beimit tunggal di kita. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bermanfaat, mudah-mudahan kita memahami, memaklumi. Mudah-mudahan kita mendapatkan faedah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auha ilaihi wa ma Muhammadun wa man Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala man yuqalu laulaka ya Muhammadu lamma khalaqtul aflaq sholatan daimatan fil badi ilal abadi wa taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira wa tubarikuni biha fid dini wal ilmi wa rizki wal hayati wa mauti wa ba'dihi sarmada. Allahumma sholli wa sallim ala man yuqalu laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq sholatan daimatan minal badi ilal abadi taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamukuma kama rabbayani shaghira wa tubarikuni biha fid dini wal ilmi wa rizki wal hayati wal mauti wa ba'dihi sarmada. Lama asoba Adamul khati'ah wa rafa'a ra'sahu faqala ya Rabbi bihaqqi Muhammadin illa ghafartali la yaghfiru dzunuba illa anta fa'auha ilaihi wa man Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala man yuqalu laulaka ya Muhammadu lamma khalaqtul aflaq sholatan daimatan minal bad'i ilal abadi wa taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira wa tubarikuni biha fid dini wal ilmi wa rizki wal hayati wal mauti wa ba'dihi sarmada. Ya Rabbi innaka lamma atmamta khalqi
wa naturasi ila arsika wa ija alaihi maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa alimtu annahu akramu khalqika alaika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala man yuqalu laulaka ya Muhammadu lamma khalaqtul aflaq sholatan daimatan minal bad'i ilal abadi wa taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani saghira wa tubarikuni biha fitini wal ilmi wa rizki wal hayati wal mauti wa ba'dihi sarmada iskoran tasmahu ma'a ismika faqala na'am qad ghafartu laka wa huwa akhirul anbiya min dzurriyyatika walaulahu ma khalaqtuka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala man yuqalu laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq sholatan daimatan minal bad'i ilal abadi wa taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira wa tubarikuni biha fid-dini wal ilmi wa rizki wal hayati wal mauti wa ba'dihi sarmada. Ya Allah, curahkan salawat dan salam kepada orang yang disebut, kalaulah bukan karena Engkau ya Muhammad, maka tidaklah aku menciptakan langit dan bumi. Salawat berterusan dari awal hingga selamanya, suatu salawat yang mengampuniku dengannya, juga ayah ibuku dan mengasihani keduanya, seperti aku kecil dalam belas kasihnya, dan diberkahi aku pada agama, ilmu dan rezeki, hidup dan mati serta sesudah kematian selamanya. Allahumma sholli wa sallim ala man yuqalu laulaka ya Muhammadu lamma khalaqtul aflaq sholatan daimatan minal bad'i ilal abdi wa taghfiru li biha wa